Baik, Bu. Sudah muncul belum, Bu? Sudah muncul. Baik, Bu. Silakan dimulai. Sebentar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Timnya siap-siap semuanya ya. Pada kesempatan kali ini kami membawakan materi yang berjudul komunikasi dalam penerapan wawancara pelaku agribisnis. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kami waktu untuk menjabarkan materi kami. Ada baiknya kami terus ada Agnes. Saya Hazia Uzmala Ilhanifah. Saya Weni Oktaviani. Saya Putri Amelia Sakinah. Saya Faris Akbar. Lanjut, Nes. Adapun alasan pemilihan judul tersebut, yakni melihat dari anggota kelompok kami yang berasal dari berbagai daerah, membuat kami memilih komunikasi kegiatan agribisnis. Dikarenakan proses kegiatan agribisnis paling dominan dan mudah ditemukan di daerah kami masing-masing. Tingkat sumber masalah kemungkinan besar sama dan bisa kami temukan di pelaku agribisnis walaupun kami berada di daerah yang berbeda. Adapun komunikasi agribisnis. Komunikasi agribisnis itu adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, dan pengolahan pesan yang berkaitan dengan bisnis berbasis usaha pertanian mulai dari aspek budidaya, pasca panen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Komunikasi yang dimaksud dapat berupa hubungan timbal balik antara sesama petani serta para pedagang yang nantinya yang menjadi tujuan akhir dari sektor usaha agribisnis tersebut. Lanjut kepada pemateri pertama, saya persilakan untuk Putri Amelia Sakinah. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil wawancara petani dan pelaku agribisnis oleh Bapak Sukirno yang berusia 75 tahun. Awal mula bisnisnya berawal dari menumbuhkan dan memelihara tanaman dengan harapan memperoleh hasil dari tanaman tersebut. Yang kedua, hambatan apa yang dialami pelaku usaha? Hambatan terjadi pada saat harga pangan yang menurun diakibatkan pandemi corona. Dengan adanya COVID ini, petani kesulitan mendistribusikan hasil panen ke daerah-daerah lain, sehingga hanya bisa memasarkannya di pasar lokal. Cara seorang pelaku agribisnis menarik pelanggannya yang pertama yaitu memberikan informasi secara detail dan lengkap. Kedua, penjualannya secara langsung. Ketiga, memahami produk dan target pasar. Keempat, adanya keyakinan dan mindset dan doa. Pendapatan yang diperoleh pelaku agribisnis sekitar 1 juta setiap bulannya. Tapi karena adanya COVID, pendapatannya menurun kadang 500 sampai 700 ribu per bulannya. Selanjutnya ada analisa komunikasi. Unsur-unsur komunikasi yaitu komunikator atau sumber, petani atau petani padi. Penerimanya saya sendiri, yaitu Putri Amelia Sakinah. Pesan yang dapat disampaikan oleh Bapak itu kegiatan atau kesehariannya di ladang mempengaruhi hasil tani serta pemasarannya. Metodenya interaksional, yaitu komunikasi antara pewawancara, bertanya, dan sumber menjawab.
Tujuannya menginformasikan keadaan ladangnya saat ini serta pemecahan masalah yang ada di ladangnya. Feedback atau umpan balik pemecahan masalah dapat dilalui dengan adanya penyuluhan daerah tersebut serta keaktifan komunikasi dari dua belah pihak. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lanjut untuk pemateri kedua, dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan menyampaikannya. Selanjutnya, ini wawancara saya dengan seorang penjual di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Saya siapa? Nama penjual Abai, umur 21 tahun. Jualan di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Awal mula berbisnisnya pada tahun 2015, sebelum memilih untuk membuka toko, beliau berjualan menggunakan 16 bak. Lalu saat ini membuka toko di pinggir jalan. Hambatan apa saja yang dialami usaha? Adanya pandemi mempengaruhi penjualan berkurang. Setelah itu adanya pelanggan juga jadi berkurang. Bagaimana cara seorang pelaku agar menarik pelanggan? Yang pertama, secara langsung dengan memberitahu pelanggan yang datang bahwa barang ini memiliki kualitas yang bagus. Kayak seperti Anak matikan dulu yang lupa unmute, matikan dulu ya. Ada suara berisik di rumahnya nih. Coba siapa tuh ya? Yang lupa unmute, matikan dulu sebentar suaranya. izin lanjut ya, Bu. Dua, tidak langsung. Contohnya seperti memasarkannya via WhatsApp atau status WhatsApp. Selanjutnya untuk penghasilan penjualan kurang lebih 3 juta per hari. Analisa komunikasi, komunikator atau sumbernya siapa, yaitu pelaku agribisnis, lebih tepatnya penjual hasil tani tersebut. Kedua, komunikan atau penerimanya adalah pewawancara saya sendiri sebagai mahasiswa. Pesan apa yang disampaikan sumber, yaitu memberikan informasi pasar, penghasilan, kegiatan penjualan, serta lika-liku pelaku agribisnis dalam berjualan. Metode apa yang digunakan? Interaksional, yaitu komunikasi antara pewawancara, bertanya, dan sumber menjawab. Tujuannya apa? Menganalisis permasalahan, hambatan penjualan. Feedback atau umpan balik yang didapat, informasi dapat disebarkan kembali oleh orang lain dari pendengar agar peningkatan penjualan bertambah. Nanti masuk di link yang sama ya, kalau tiba-tiba habis ya, masuk di link yang sama ya. Lanjut untuk Itu saja cukup. pemateri ketiga, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan tugas praktikum saya, yaitu wawancara dari pelaku usaha agribisnis di Kota Bekasi. Baik, beliau bernama Nadia Fauzana yang berumur 22 tahun. Pekerjaan saat ini yaitu sebagai pengusaha. Awal mula bisnis, beliau melihat peluang dari kondisi masyarakat yang beraktivitas di rumah karena pandemi. Kemudian hambatan yang dialami pelaku usaha adalah yang pertama pengiriman, yang kedua mencari pelanggan, dan yang ketiga adalah biaya ekspedisi. Next. Baik, seorang pelaku berbisnis menarik pelanggan. Yang pertama, melakukan pemasaran dan promosi terhadap produk. Sebagai pelaku usaha, beliau harus mengenal dengan baik produk yang ingin ditawarkan agar dapat menyampaikan pesan yang tepat kepada pelanggan. Kemudian cara selanjutnya itu memanfaatkan, saya lihat di gambar samping ini teman, itu adalah bisnis dari pelaku usahanya yang bernama Nadis Market. Kemudian yang pasti memiliki produk yang berkualitas dan strategi pemasaran dengan membuat penawaran yang menarik. Next. Kisaran pendapatan penjualan beliau jika dihitungkan pendapatan per bulannya itu bisa dikira-kirakan
kisaran 1 sampai 2 juta, teman-teman. Baik nih, analisa komunikasi. Unsur-unsur komunikasi yaitu komunikator, sumbernya pelaku agribisnis atau penjual bibit tanaman. Komunikannya atau penerima yaitu saya sendiri sebagai mahasiswa. Kemudian pesan yang disampaikan, inovasi dan kesempatan peluang usaha dalam masa pandemi COVID. Kemudian metodenya interaksional, yaitu komunikasi antara pewawancara bertanya dan sumber menjawab. Tujuannya adalah memberikan informasi pasar, penghasilan, serta menganalisis permasalahan hambatan penjualan. Kemudian feedbacknya adalah tertariknya pelanggan pada masa pandemi ini, di mana masyarakat banyak melakukan hal baru seperti mencoba bercocok tanam di rumah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Lanjut, kita akan menjelaskan, lanjut, yaitu komunikasi pelaku agribisnis di Kota Parangsedimpuan, yaitu kota saya sendiri. Wawancara pelaku agribisnis penjual bunga. Sebagai responden yaitu Ahmad Ferdiansah. Beliau berumur 25 tahun dan beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan. Beliau memulai bisnisnya sejak 2016, mulai berjualan di pinggir jalan yang mempunyai toko sendiri. Adapun hambatan yang terjadi saat proses penjualan yaitu meningkatnya daya saing antar penjual dan kurangnya pemahaman masalah harga dari konsumen. Lanjut, Nes. Adapun trik atau cara untuk menarik pelanggan, yang pertama adanya harga promo tiap bulan yang kemungkinan besar bisa membantu untuk proses penjualan bunga tersebut. Yang kedua, sistem COD yang dilakukan dalam penjualan online yang membuat konsumen lebih percaya atas penjualan bunga tersebut. Yang ketiga, pemasaran secara langsung atau tatap muka kepada pelanggan. Yang keempat, menampilkan koleksi terbaru di toko bunga ini. Adapun kisaran pendapatan penjual, kalau dihitung per harinya susah sih. Beliau hanya dapat pendapatan per bulan itu bisa dikira 5-6 juta. Bahkan kondisi pandemi saat ini, permintaan konsumen jauh lebih meningkat dan membuat penghasilan beliau bertambah dari 6-7 juta. Dari materi tersebut dapat kita analisa komunikasinya sebagai komunikator yaitu pelaku agribisnis atau penjual bunga, dan sebagai penerima pewawancara atau saya sendiri sebagai mahasiswa. Pesannya yaitu inovasi cara menarik pelanggan serta lika-liku dari mulai awal usaha. Dan metode yang digunakan yaitu interaksional, yakni komunikasi antara pewawancara bertanya dan sumber menjawab. Guna tujuannya untuk menganalisis permasalahan hambatan penjualan serta persaingan. Adapun feedback yang didapat yaitu tanaman hias juga merupakan salah satu hal yang semakin diminati saat pandemi, terutama emak-emak. Masyarakat semakin tertarik membeli tanaman hias karena tanpa proses penanaman ini dari awal pembibitan. Lanjut untuk materi kelima, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya terhadap pelaku agribisnis, yaitu beliau bernama Bu Desi Susanti, umur 42 tahun. Beliau adalah PNS dan memiliki usaha sampingan yaitu menjual dodol kentang. Jadi awal mula berbisnis, dodol kentang Cindila telah berdiri sejak 2007 silam, yang mana cikal bakal berdirinya UMKM ini karena pada saat itu Ibu Desi Susanti sebagai pemilik dalam rangka mendukung